Nah untuk itu hari ini saudara, saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan itu akan menentukan pertumbuhan rohani kita. Nah coba kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Ya kita akan baca. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan buat saudara. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Halo amin. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sampai di sini dulu. Saudara, ini merupakan surat penggembalaan dari Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang baru dirintis. Kurang lebih 6 bulan Paulus berada di Tesalonika. Tetapi setelah itu mereka mengalami yang namanya aniaya. Oleh karena iman mereka. Ya ada satu hal yang ditekankan atau satu hal yang menekan kehidupan kekristenan mereka dari agama Yudaisme pada waktu itu. Sehingga Paulus harus meninggalkan jemaat itu karena situasi ini. Waktu Paulus pergi itu Paulus berpikir, aduh ini jemaat baru dirintis 6 bulan. Lalu kena masalah begini. Aduh Paulus berpikir mungkin ini sebentar lagi jemaat ini tercerai berai. Iman mereka mungkin runtuh. Mungkin mereka tidak bisa bertumbuh. Mungkin mereka kembali ke dosa mereka lagi. Ini kan masih baby rohani. Itu pikiran Paulus dan tim penggembalaan. Tetapi saudara, kenyataannya itu justru berbeda. Justru dikatakan tadi di sini saudara, ayat yang ketiga ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena apa saudara? Imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Oh ternyata hasilnya itu berbeda. Paulus yang mungkin khawatir bahwa jemaat ini akan meninggalkan Tuhan. Mungkin karena imannya gak kuat mereka akan melarikan diri dari Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Jemaat Tesalonika itu dikatakan mereka bertumbuh. Mengalami sebuah pertumbuhan iman. Bahkan saudara mereka bukan hanya bertumbuh imannya. Imannya itu menjadi teladan. Coba baca ya di 1 Tesalonika sekarang. Kembali 1 Tesalonika dulu. 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Ayat yang ke 6 dan 7. Coba lihat. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Lihat dalam penindasan. Jadi situasi mereka itu tertindas. Dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah saudara menjadi teladan. Perhatikan baik-baik. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bahkan sampai seluruh Eropa pada waktu itu. Wow. Mereka mendengar iman Tesalonika ini begitu luar biasa. Sampai iman mereka itu di tengah-tengah tekanan. Di tengah-tengah dikatakan aniaya yang berat. Ternyata iman mereka bertumbuh dalam Tuhan. Nah malam ini saya rindu untuk menyampaikan kepada Anda. Kuncinya apa sih? Jemaat Tesalonika ini bisa mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa.
Bahkan di luar dugaannya Paulus mikir ini pasti tercerai berai, ini pasti mereka kecewa lalu meninggalkan Tuhan, gak kuat imannya. Ternyata tidak, saudara. Ternyata justru iman mereka bertumbuh, lalu bahkan menjadi teladan bagi orang-orang Eropa pada waktu itu. Nah, malam ini saya mau menyampaikan satu kata yang menarik perhatian saya untuk kita bahas. Yuk kita kembali ke 2 Tesalonika. 2 Tesalonika lagi. 2 Tesalonika pasal 1 sekarang, lalu kita baca ayat yang keempat sekarang. Ya, ayat yang keempat. Dikatakan begini. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena apa? Karena apa, saudara? Ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saya tertarik dengan satu kalimat karena ketabahanmu. Kata tabah di situ ternyata menjadi kunci di mana jemaat Tesalonika ini bisa kuat. Jemaat Tesalonika ini bisa bertahan, bahkan iman mereka bertumbuh dalam Tuhan. Lalu saya mulai berdoa dan saya cari arti kata tabah itu. Ternyata saya menemukan 3 arti yang luar biasa menurut saya. Ya kalau Anda mau catat silakan. Arti kata tabah itu ada 3. Yang pertama, tabah itu artinya menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Itu arti tabah. Ya, ada di sini. Artinya menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Menjadi keras dalam kehendak Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Keputusan hidup kita. Untuk apa? Untuk kita ini bertahan di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang kita alami. Bukan seperti yang kerasnya, bukan keras seperti begini. Teras untuk tinggal di dalam dosa. Bukan itu, saudara. Bukan seperti yang Yesus katakan, kalau hari ini kau mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Bukan seperti itu. Itu keras tinggal dalam dosa. Tapi ini adalah orang yang menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Keputusan untuk tinggal dalam rencana Tuhan, apapun yang mereka alami. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dihadapkan kepada sebuah perapian yang begitu panas, bahkan perapian itu dipanasi 7 kali lebih panas lagi. Bahkan orang yang panasi itu ya dia gak kena apinya, kena asapnya aja, kena hawanya aja langsung mati, saudara. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata begini, ini pakai bahasa saya ya. Berkata begini, kalaupun Tuhan mau menolong kami, Tuhan pasti sanggup menolong kami. Tapi kalau tidak, ini penting. Kalau tidak, kami pun tidak akan pernah menyembah patung itu. Ini yang disebut dengan keras di dalam kehendak Tuhan. Orang ini tidak dipengaruhi dengan situasi. Hidupnya nggak dipengaruhi dengan aku diberkati atau belum diberkati. Orang ini tetap mengikut Tuhan di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah persoalan mungkin. Bukan aniaya secara fisik saja, mungkin secara ekonomi kita mengalami persoalan. Tapi orang ini tidak mudah menyerah dengan keadaannya. Dia tabah, dia mengambil keputusan untuk ngotot dengan Tuhan. Dia mau terus berada dalam rencana Tuhan. Sehingga orang seperti ini adalah orang yang akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ketika mereka masuk ke dapur api itu, ya mereka bukan lagi 3 tapi 4. Bahkan mereka dikatakan mereka menari-nari di dalam api itu. Orang jadi bingung ini. Harusnya mati, orang yang tadi aja kena panasnya, hawanya mati, kok ini enggak? Saudara, di dalam keputusan kita untuk keras di dalam kehendak Tuhan, ngotot bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Nah, contoh di Alkitab ya, kita buka dulu. Matius pasal yang ke-20. Contoh di Alkitab, Matius pasal 20. Matius pasal 20. Ayat yang ke-29. Yuk kita baca. Matius 20 ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan bacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat.
Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ini adalah contoh di mana suatu saat ketika Yesus baru keluar dari Yeriko. Ya, ciri daripada pelayanan Yesus itu begini, selalu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi Yesus tahu orang banyak ini motivasinya adalah cuman pingin berkat. Motivasinya cuman ingin berkat, ingin mujizat. Oh, tidak salah saudara, hari ini Anda datang kepada Tuhan, Anda ingin diberkati. Tidak salah. Anda ingin diberkati, amin. Halo, amin. Kok gak yakin? Anda ingin diberkati, amin. Amin. Kalau gak mau gak apa-apa, ngomong saja, gak apa-apa, terus terang. Kita semua datang pingin diberkati oleh Tuhan. Tapi motivasi kita mengikut Tuhan itu tidak boleh berhenti hanya untuk ingin diberkati. Karena apa? Pribadi Tuhan itu jauh lebih mulia. Katakan amin. Pribadi Tuhan itu jauh lebih mulia. Yesus tahu ketika dia jalan itu banyak orang berbondong-bondong. Minta didoakan, minta mengalami mujizat lain sebagainya. Tapi Yesus jalan terus. Yesus gak terlalu menganggap itu karena apa? Yesus tahu motivasi hati mereka. Yesus jalan terus. Tiba-tiba saudara, di tengah jalan itu ada 2 orang buta. Yang mungkin sempat mendengar bahwa Yesus akan lewat di tempat itu. Mereka cuma dengar-dengar, lalu mereka coba lihat karena gak bisa melihat. Mereka dengar, oh ini mungkin Yesus sudah dekat, kok rame-rame ini. Pasti Yesus ada di sekitar ini. Lalu mereka berdua berteriak. Teriakannya itu gini, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Perhatikan baik-baik. Mereka berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Nah, ketika mereka berteriak itu ternyata ada reaksi dari orang banyak yang berbondong-bondong. Lihat ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Jadi ketika mereka berteriak gitu, diam. Ribut aja, diam. Kalau mereka suruh diam, yang ribut siapa sebenarnya? 2 orang atau banyak orang? Pasti banyak orang jauh lebih ribut. Tapi ini 2 orang disuruh diam. Suruh diam kamu, mulutnya mungkin ditutup begitu. Ya mungkin ditapuk begitu, ditapuk. Diam kamu, mungkin mulutnya kok dijambak, aduh salah ya. Rambut yang dijambak ya, mulut dijambak kan susah itu. Diam kamu, disuruh diam begitu. Kenapa kok 2 orang ini disuruh diam? Kenapa? Apakah jauh lebih ribut daripada orang banyak? Tentunya tidak. Orang banyak jauh lebih ribut. Tapi ternyata saudara, 2 orang ini disuruh diam karena ini kalimat yang diucapkan oleh 2 orang buta itu adalah kalimat haram pada waktu itu. Kalimat yang tidak boleh diucapkan. Mereka itu berkata begini loh. Tuhan, mereka sebut Yesus itu pertama Tuhan. Tuhan, lalu berikutnya Anak Daud. Itu sebenarnya dihubungkan dengan nubuatan Yesaya tentang akan datangnya seorang Mesias. Sebenarnya hubungannya dengan itu yang lewat keturunan Daud. Jadi sebenarnya 2 orang buta itu berteriak begini, Sang Mesias. Ada sebuah pernyataan worship, penyembahan, pengakuan. Sang Mesias, Sang Juru Selamat, kasihanilah kami. Nah itu yang tidak boleh. Karena pada waktu itu Yesus ditolak sebagai Mesias. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan sampai sekarang mungkin. Mereka menolak itu. Jadi mereka ini segerombolan orang banyak ini mengikuti Tuhan cuma kepada berkat. Pingin diberkati. Begitu pribadi Tuhan mereka tolak. Makanya Yesus tetap diam dan Yesus jalan terus. Di tengah-tengah orang banyak berbondong-bondong mungkin mau foto bersama. Kalau ada foto waktu itu. Mau didoakan, mau mampir ke rumah atau apa. Mereka cuma perlu mujizat. Tapi Yesus tahu bahwa dirinya secara pribadi ditolak. Nah ini problemnya saudara. Orang tabah itu kalau cuma motivasinya hanya kepada berkat, ukurannya pada berkat. Begitu berkat gak datang, Anda akan cepat meninggalkan Tuhan. Anda tidak akan pernah tabah. Karena apa? Motivasi kita cuma berkat mujizat. Tapi saya mau beritahu buat Anda hari ini. Berkat itu memang Tuhan akan berikan, itu pasti.
Tapi ada sesuatu yang lebih daripada berkat, yaitu apa? Pribadi Tuhan dalam hidupmu. Itu jauh lebih penting. Katakan amin. Pribadi Yesus yang jauh lebih berharga, lebih mulia dalam hidup kita. Makanya di depan segerombolan orang banyak, berbondong-bondong orang banyak, Yesus jalan terus. Nah, ketika Yesus jalan terus itulah tiba-tiba Yesus mendengar ada teriakan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Coba lihat reaksi Yesus apa. Lihat ayat yang ke-32. Lalu apa saudara? Lalu Yesus berhenti, sampai di sini dulu. Lalu Yesus berhenti, berarti sebelumnya Yesus jalan terus tuh. Begitu mendengar ada teriakan yang benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok itu. Yesus mendengar satu kalimat yang benar. Tiba-tiba Yesus berhenti lalu menoleh kepada teriakan itu. Siapa itu? Ternyata dua pengemis atau dua orang buta yang tadi dikatakan, coba ayat 31 kita baca dulu. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun apa saudara? Tabah itu di sini loh. Namun apa? Mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi sementara Yesus berhenti, Yesus melihat ke arah dua teriakan dari kalimat yang benar itu. Mungkin sementara Yesus melihatnya, wah itu dua orang buta itu mungkin mulutnya lagi ditutup. Wah, tapi waktu sementara hidup dia terus berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, kerawuk begitu. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mungkin melihat itu. Tapi orang ini dikatakan makin keras berteriak. Semakin dia mengalami banyak hal, dia tidak lari, dia tidak kecewa, tapi semakin keras dia menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, Kau Sang Mesias, Engkau Juru Selamat. Saya percaya di dalam kekerasan untuk terus berada dalam kehendak Tuhan. Ya, pakai bahasa saya, di tengah-tengah kengototan Anda itu dengan Tuhan, itulah yang menarik perhatian Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Tiap kali kita ngotot dengan Tuhan, tiap kali kita tabah menghadapi apapun, saudara, itulah yang menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita. Tiba-tiba Yesus berhenti untuk menoleh kepada teriakan yang benar itu. Dan orang-orang ini melihat betapa, wow, Yesus berhenti loh dengan orang-orang ini. Di tengah-tengah ketabahanmu, itulah sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Lalu coba lanjut baca. Baca ya. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Wow, dengan kata lain, di dalam ketabahan itu bertumbuhlah subur yang namanya mujizat Tuhan di hidup kita. Mujizat itu datang, pasti datang. Tapi sebelumnya Tuhan itu apa? Mendapati sebuah hati yang ngotot dengan Tuhan. Orang ini tidak gampang menyerah, tidak gampang lelah atau tidak gampang menyerah dengan situasi keadaan yang ada. Orang ini adalah orang yang ngotot dengan Tuhan. Tabah. Sekalipun apapun yang dia alami, orang ini adalah orang yang terus menyembah Tuhan. Bukankah menyembah Tuhan itu adalah yang paling baik ketika kita susah untuk menyembah Tuhan? Betul nggak? Di saat kita susah untuk menyembah Tuhan, disitulah waktu yang terbaik untuk Anda menyembah Tuhan. Oh, saya percaya Tuhan tidak akan pernah bertahan di tahtanya. Karena apa? Ini menarik perhatian ini. Ini menarik perhatian Tuhan dan saya percaya setelah itu mujizat akan datang dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Karena itu apapun yang Anda alami hari ini, ayo kita mulai belajar untuk lihat ini. Ketabahan itu adalah sebuah keputusan. Yang pertama adalah menjadi keras di dalam apa? Kehendak Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Apa? Arti tabah yang kedua adalah ini. Menolak mentalitas korban. Nah ini penting. Saya terus ya. Menolak mentalitas korban. Orang kalau motivasinya cuma berkat, orang ini mudah untuk merasa
menjadi korban ketika berkat itu gak datang. Betul gak saudara? Ketika Anda berdoa lalu doa Anda gak dijawab. Anda mesti berkata begini, Tuhan memang tidak mendengar doaku. Tuhan memang tidak mengasihiku. Siapa bilang? Tuhan tuh mengasihi kita dengan kasih yang besar. Katakan amin. Dia memberi yang terbaik buat hidup saudara. Cuma masalah waktunya aja berbeda. Ini yang perlu ditolak, mentalitas korban itu. Selalu merasa tidak dikasihi. Perasaannya ini begitu mendominasi. Perasaan merasa aku ini dijauhi oleh Tuhan. Oh saudara, perasaan itu seringkali mengalahkan kita. Sehingga membuat kita ini semakin mulai curiga dengan Tuhan. Kita mulai asumsi buruk terhadap Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mendengar doaku. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi aku. Selalu begitu. Akibatnya apa? Kita kecewa. Saudara, kalau kita kecewa, lalu kita mulai merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Sudah gak mau ke gereja, gak percaya dengan firman Tuhan. Hidup kita semakin jauh. Tapi kebalikan dengan tabah. Ya, kebalikan, orang kecewa itu karena ini loh, orang itu berusaha untuk memaksa Tuhan berada di dalam gamenya. Ini bahaya. Kita tuh suka kadang-kadang memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Jika tidak dituruti, kita marah dengan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan, kita tuh kayak memaksa Tuhan tuh harus menuruti keinginan kita. Saudara, Tuhan tuh memberkati kita itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kehidupan saudara dan saya. Kita ini punya rancangan daripada Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu bukan kehendak bebas kita. Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Masih ingat cerita Yudas? Saya waktu yang lalu pernah sempat cerita buat Anda. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Penyebab utamanya adalah karena kecewa. Yudas itu kecewa karena backgroundnya begini. Pada zaman Yesus ada, orang-orang Yahudi itu dijajah oleh tentara Romawi. Ya, pengadilan tertinggi dipegang oleh yang namanya Pilatus. Pilatus itu orang Romawi. Dijajah dan orang Yahudi nggak suka. Makanya muncullah kelompok-kelompok pemberontak yang ingin Yahudi merdeka. Nah, salah satu kelompok yang namanya kelompok Zelot. Yudas itu adalah orang yang berangkat dari kelompok ini. Dia melihat Yesus itu punya karakter, punya leadership, punya kuasa lagi. Dia bisa lihat bagaimana orang dikasih uang 5.000 dikasih makan, orang 7.000 dikasih makan, orang 4.000 dikasih makan gratis. Oh, ini kalau jadi rajanya orang Yahudi, kita gak usah bekerja, pangkat tidur gratis semua ini kayaknya. Motivasinya begitu sih. Wah, ini cocok ini. Akhirnya makanya mereka berusaha untuk menjadikan Yesus jadi raja orang Yahudi. Makanya ketika Yesus disalib pasti ingat ada tulisan apa? Inri. Inilah raja orang Yahudi. Itu bentuk penghinaan sebenarnya. Wah, mereka mulai punya plan seperti itu. Mereka coba tarik Tuhan untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Ya, harus begini, harus ini, harus begini, harus begini dan sebagainya. Tapi kenyataannya ini saudara, Tuhan itu tidak mau kita atur. Kita yang harusnya mau diatur oleh Tuhan. Betul gak saudara? Kayaknya kita berusaha untuk mengatur Tuhan. Seharusnya kita ini yang mau diatur. Tuhan pasti gak mau diatur. Makanya ketika dalam perjamuan malam, Yesus berkata begini, bahwa anak manusia akan mati di atas kayu salib. Wow saudara, berita itu memukul Yudas. Rupanya skenarionya hancur berantakan. Dia sudah atur sedemikian rupa. Ternyata bubar semuanya, nggak jadi. Waduh, akhirnya Yudasnya kecewa dengan itu. Wah, perasaan kecewa ini mendorong Yudas untuk kembali kepada dosa lamanya. Ingat ya, Yudas itu seorang bendahara yang tidak jujur. Kelemahan Yudas itu di keuangan. Akhirnya Yudas mulai berpikir-pikir, lalu iblis mulai menguasai pikirannya. Dia kecewa, dia merasa aduh ini sudah gak masuk akal, ini kok begini, rencana saya hancur semuanya. Semua plannya hancur dan lain sebagainya, sekalian deh hancur, sekalian. Akhirnya dia mendatangi para imam-imam kepala, lalu menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Sekalian, karena apa? Kecewa. Berbahaya kalau kita mereka kecewa, itu bahaya. Kecewa itu mendorong kita kembali kepada dosa lama kita. Perasaan kita.
Karena itu saudara hari ini tidak boleh punya mentalitas victim atau korban. Lihat, Tuhan tuh memberi yang terbaik buat hidup Anda. Katakan amin. Halo amin. Tuhan tuh pasti melakukan yang terbaik buat hidup kita. Jangan main perasaan. Masih ingat ya saya, gak apa-apa saya tiba-tiba ingat cerita ini. Ya, saya suatu saat diminta oleh seorang ibu-ibu datang untuk mendoakan anaknya, seorang wanita. Anaknya ini stres berat karena sudah berhari-hari itu tidak mandi, selalu di dalam kamar. Karena dia stres kecewa karena pacarnya baru saja kecelakaan lalu meninggal, saudara. Lalu saya dihubungi oleh ibu ini, dia bilang, Pak Yudi boleh nggak datang doakan anak saya? Oke. Saya ada waktu tanggal sekian. Oke, saya datang saudara. Saya datang begitu anaknya dipanggil. Karena anaknya tinggal di lantai 2 dipanggil untuk ketemu saya di lantai 1 untuk bicara. Nggak mau saudara, nggak mau turun. Wah ibunya sampai sungkan sama saya. Gimana ya Pak Yudi nggak apa-apa ya Pak. Anaknya tuh gini Bapak masuk aja ke kamarnya sama saya. Dia itu mau bunuh diri loh Pak. Oh ya saya kaget. Oh iya mau bunuh diri. Gimana ceritanya tuh bunuh diri? Ya itu Pak. Ya, waktu yang lalu dia mau bunuh diri gara-gara begitu. Dia tuh suka begini berdiri di depan jendelanya. Lalu di jendela itu kita ini kan ada jalan. Di mana pacarnya itu suka datang dan pergi lewat jalan itu. Dia buka. Dia nangis. Dia tuh merasa kayak pacarnya ini kayak pergi jauh dan mau pulang gitu. Dia gak percaya kalau pacarnya meninggal. Ya udah orang stres ya udah begitu saudara. Dia tunggu begitu. Nah pas dia tunggu begitu. Ternyata tetangga sebelah ini setel sebuah lagu. Lagunya ini loh. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Tahu lagu itu ngajak apa? Ngajak apa? Bunuh diri. Jadi gadis itu dengar lagu itu. Dia berkata, oh iya. Lebih baik aku mati supaya aku ketemu dengan kamu ya. Akhirnya dia bunuh diri. Dengan cara ini. Ya bak mandinya diisi penuh lalu dia terjun. Kepala dulu di bawah, kaki di atas saudara. Saya tanya, lama Bu? Nggak tahu Pak. Tapi dia bisa bertahan loh Pak. Oh iya soalnya dulu dia juaranya nyelam. Itu bunuh diri nggak niat itu namanya. Pasti aku lama matinya ini. Waktu menjemur begitu di dalam hati. Mama kok lama gak datang-datang ya gitu. Masih mikir begitu. Ya, akhirnya mamanya datang. Wah ditarik begitu. Kamu ini apa gitu. Ya kan. Seperti itu Pak. Oh makanya saya bilang ini. Kalau kita ini gak tabah. Punya mentalitas korban. Merasa dijauhi dari Tuhan. Merasa tidak ditolong oleh Tuhan. Lalu kita merasa bahwa Tuhan itu jahat. Dengar saya baik-baik. Iblis itu punya kesempatan untuk menipu kita saudara. Sehingga membuat kita gak kuat. Membuat kita tuh gak tabah. Ya, ngomong sekalian ngomong lagu ini. Hati-hati juga. Saya ini bukan anti nyanyian lagu. Bukan. Tapi ada lagu-lagu yang perlu kita ini perhatikan baik-baik, hati-hati. Kata-katanya itu kadang berbahaya di pikiran kita. Mungkin ada beberapa lagu Indonesia juga. Hati-hati saudara. Ya, suatu saat saya ini pernah habis khotbah doa malam di Sidoarjo. Pulang gitu malam-malam saya sendirian. Di jalan tol tuh saya mau cari lagu rohani begitu loh. Nah, waktu saya mau cari, waktu saya nyalain radionya, tiba-tiba keluar intro bagus banget. Saya waktu dengar intro itu, ya saya ini kan suka musik juga. Tunggu sebentar, ini lagu apa? Kok intronya manis banget, chordnya manis-manis begitu loh. Bagus banget, saya tunggu saudara. Tiba-tiba lagunya gini. Aku menunggumu. Nah, saya kan menunggu apa ini? Ya, menunggumu. Selanjutnya apa? Mati di depan. Wah, tak matiin. Lagu apa nih? Lagu kok mati-matian gitu. Lagu kok mati-matian gini. Ya, ada lagi bila ku mati, kamu juga mati. Apa ini? Itu lagu kan lagu balas dendam, saudara betul nggak? Ini kalau orang stres, lagi masalah denger lagu gitu, awas sama yang makin tidak mengampuni, betul nggak saudara? Mana bisa kita tabah kalau begitu? Tabah itu menolak mentalitas korban. Halo, amin. Tabah itu ambil keputusan aku sekalipun mengalami begini, aku percaya Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak meninggalkanku, Tuhan pasti menolongku. Amin, saudara. Masih ingat Daud di kota yang namanya kota Ziklag. Pernah dengar gak? Kota namanya kota Ziklag. Ziklag ini adalah kota home base-nya Daud. Satu saat Daud ini pergi berperang bersama dengan seluruh tentaranya. Ya, berperang, lalu Ziklag kotanya ini kosong. Nah, ketika kota ini kosong, maka orang Amalek datang untuk menyerang kota itu. Pasti
Karena kota ini kosong, tidak ada perlawanan. Ya, akhirnya kota ini dibakar habis. Lalu anak istri dari tentara, termasuk istrinya Daud juga, itu diculik sama mereka. Ketika tentara Daud dan Daud pulang ke kota Siklag, dia melihat dari jauh, wih kotanya kebakar nih. Aduh, itu persoalan pertama datang, hati mereka kacau juga gimana. Mereka cepat-cepat lari, begitu sampai di kota persoalan kedua muncul. Apa itu? Anak dan istri mereka tidak ada di situ. Wah semakin parahlah keadaan hati mereka. Waduh mereka di Alkitab berkata sampai mereka itu menangis. Saking menangis sampai mereka gak kuat nangis lagi. Karena apa? Hatinya begitu pedih. Termasuk Daud juga. Istrinya diambil, diculik tanpa tahu kabarnya bagaimana. Nah gara-gara itu juga persoalan ketiga muncul. Apa itu? Seluruh tentara Daud marah sama Daud. Mereka menyalahkan Daud. Ini gara-gara Daud yang ngajakin kita perang nih. Sampai akhirnya gak dijaga, ini kota kosong. Akhirnya sekarang ini dibakar dan anak istri kita diculik oleh musuh. Gak tahu kabarnya gimana. Wah mereka mau mengancam melempari Daud pakai batu. Waktu Daud dengar itu saudara. Kalau Daud ini punya mentalitas korban. Daud pasti begini. Tuhan aku ini kan perang disuruh Tuhan. Ingat ya Daud tuh kalau perang tuh selalu berdoa minta izin sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang pergi dia pergi. Aku ini kan atas kehendak Tuhan. Tapi kenapa kondisi kayak begini? Anak istriku diculik, kota dibakar. Lalu sekarang aku mau dibunuh. Kalau Daud punya mentalitas korban, dia akan ngomel begitu. Tapi Alkitab gak mencatat itu. Justru yang dikatakan oleh Alkitab apa? Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan hari itu di tengah-tengah problem yang menumpuk-numpuk. Satu belum selesai, datang lagi yang kedua, belum selesai, datang yang ketiga. Oh Daud sendirian di kemahnya mungkin tengah orang lain pada marah. Mana Daud? Ayo kita bunuh Daud. Waduh Daud dengar teriakan-teriakan kematiannya. Wah, mungkin Daud berlutut di hadapan Tuhan. Daud menguatkan kepercayaan. Bukan Tuhan menguatkan Daud, bukan loh. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Saya bisa bayangkan hari itu Daud berlutut. Ya, lalu mulai berkata, coba kunci G Pak. Kunci G. Lalu dia menyanyi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh Daud di tengah-tengah air mata dia berkata, Tuhan tidak ada yang salah di hadapanmu. Kau tahu yang jauh lebih baik lagi. Dia berkata Daud tidak boleh ngomel dengan Tuhan. Saya percaya Daud waktu mengatakan dalam hatinya, tuh tidak ada yang salah dengan Tuhan. Mengucap syukur. Dia membiarkan mulutnya penuh dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Oh dia nyanyi, dia menyembah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan melihat mentalitas tabah yang model begini nih. Tuhan itu tidak pernah tinggal di tahtanya. Tuhan akan turun memberikan kemenangan. Anda tahu ceritanya selanjutnya kalau Anda baca terus. Wow, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan oleh Daud. Bahkan anak istrinya dikembalikan lagi tanpa terluka sedikit pun. Bahkan setelah itu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Tuhan menyertai hidupnya. Amin. Karena itu kalau saudara hari lagi mengalami sesuatu, doamu belum didengar. Doamu belum didengar. Jangan punya mentalitas korban seperti Yudas tadi. Dia kecewa, lalu mundur teratur. Meninggalkan Tuhan. Hidupnya semakin jauh. No. Tuhan masih punya rencana yang indah buat hidupmu. Waktu Tuhan dan waktu kita ini beda. Asal kita hari ini tabah. Tabah tadi saya artinya menolak mentalitas korban. Anda bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kemenangan itu di depan Anda setelah ini. Katakan amin. Sedikit lagi kemenangan itu datang dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Wow. Karena itu ayo kita menolak mentalitas korban. No. Hari ini aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik buat hidupku. Masakan seumur hidupku ini aku mengalami kasih Tuhan.
mengalami cinta Tuhan. Mataku ini seringkali melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kalau hari ini sedikit aja Tuhan menunda mujizatnya. Sedikit aja masalah yang aku hadapi. Masakan aku mulai kecewa dengan Tuhan. Padahal masalahku ini tidak sebanding dengan kasih Tuhan seumur hidupku yang kuterima. Hari ini biar jemaat yang minggu malam ini, jam 7 ini. Saya mau berkata kepada Anda, tetaplah tabah. Tolak mentalitas korban. Amin. Yang ada mentalitas bersyukur. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga sekarang. Yang terakhir, yang ketiga. Apa sih arti tabah? Yang ketiga adalah sabar menanti waktunya Tuhan. Wah, ini penting saudara. Sabar menanti waktunya Tuhan. Tadi saya bilang waktu Tuhan dengan kita itu berbeda. Tuhan itu punya waktu. Tuhan itu punya waktu untuk menolong hidup kita. Tepat pada waktunya. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tapi yang ditekankan itu adalah di kata sabarnya. Sabar. Sabar itu artinya apa? Yuk kita akan coba buka Alkitab kita di Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat 7. Yuk. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada apa? Kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim apa? Semi. Alkitab berkata gini, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani. Jadi kata sabar itu dihubungkan dengan petani. Kata sabar itu dihubungkan dengan seorang petani. Sabarnya petani itu bagaimana? Apakah petani itu habis nanam lalu setelah itu nganggur-ngangguran di rumah? Enggak juga. Petani itu tahu waktu menanam dan waktu menuai itu ada waktunya. Ada jangka waktunya dan dia harus sabar menunggu itu. Nah sabarnya petani itu bukan terus dia setelah habis menanam lalu tinggal di rumah terus. Otomatis begitu nanti sabar nanti 2-3 bulan lagi baru panen. Enggak begitu saudara. Sabarnya petani dia tahu masa panen tapi tiap hari dia datang. Tiap hari dia datang ke sawah itu mungkin menyirami, memupuki, menghalau hama warang. Ya bikin orang-orangan begitu. Orang-orangan supaya binatang-binatang kecil takut. Burung-burung juga takut. Dipikir ada orang. Kalau misalnya orang-orangnya jatuh kena angin. Mungkin dia sendiri jadi orang-orangan sendiri begitu. Ya itu bukan hanya binatang. Roh-roh jahat juga takut kalau begitu. Dia berusaha memberi yang terbaik. Di masa sabar itu dia tahu ini belum waktu menuai. Dia gak dapat apa-apa. Dia gak terburu-buru. Tapi ketika dia menanti itu dia gak sembarangan. Dia gak nganggur. Dia memberi yang terbaik dari hidupnya. Apa yang bisa dia lakukan yang terbaik untuk supaya ini bisa tanam bisa bertumbuh dengan baik. Itu bagiannya. Dia sirami, dia jaga tanamannya. Semuanya yang terbaik. Nah nanti ada waktunya. Mujizat itu datang, apa itu? Panennya berlimpah-limpah. Ngerti maksud saya? Jadi sabar itu artinya Anda terus memberi yang terbaik bagian Anda. Bagian Anda apa? Hidup benar. Di tengah-tengah persoalan jangan kompromi dengan dosa. Di tengah-tengah persoalan keuangan mungkin jangan korupsi. Jangan berlaku curang. Hiduplah benar, itu adalah usaha yang terbaik dari hidup Anda. Kita lakukan yang terbaik. Hidup benar sekalipun di tengah-tengah pergumulan persoalan. Saya mau tetap memberi yang terbaik. Saya mau hidup taat dengan Tuhan. Saya mau hidup benar, tidak kompromi. Saya tidak menurunkan standar firman Allah demi menolong diri saya sendiri dengan cara saya yang salah. Tidak begitu. Kita adalah orang yang terus berpegang kepada kebenaran, tidak kompromi. Itu bagian kita yang terbaik. Nanti lihat ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan, apa itu? Mujizatnya tiba-tiba datang dalam kehidupan saudara. Halo amin. Anda ngerti omongan saya? Halo amin, yang ngerti tepuk tangan dulu. Karena pakai masker saya gak ngerti, Anda diam aja gitu kan. Ya. Jadi ada bagian yang dilakukan dan percayalah Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Ini tabah.
Tidak gampang menyerah, tidak gampang kompromi, tidak gampang menurunkan standar firman Allah. Anda terus berkata, aku akan memberi yang terbaik bagianku. Nanti aku lihat satu saat, gak lama sih, Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik. Yaitu apa? Mujizat di hidup kita. Oh, tiba-tiba Anda akan berdiri kagum dengan Tuhan. Wow. Coba ya kalau tadi aku mungkin ikut dosanya temanku begitu. Coba aku ikut kompromi, mungkin hari ini aku gak akan ditolong seperti ini. Tapi syukur, thank you. Teman-teman CG menguatkan aku. Teman-teman CG mendoakan aku. Ya, Bapak Gembala mendoakan aku. Oh, terima kasih, aku ada berada di komunitas gereja yang baik. Yang selalu menolong, membuat saya ini tetap bertahan dengan iman. Dan hari ini saya boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh rindu menyatakan mujizatnya di hidup Anda. Amin. Karena Tuhan tuh suka untuk menolong Anda. Coba bilang, Tuhan tuh suka menolong saya. 2, 3. Tuhan itu suka menolong saya. Tuhan tuh suka melakukan mujizat buat saya. Sabar. Amin. Sabar. Sabar itu berarti memberi yang terbaik menjadi bagianmu. Lalu Tuhan juga akan memberi yang terbaik bagian Tuhan. Maka mujizat terjadi. Halo, amin. Beri tepuk tangan dong buat Allah yang besar. Oke, jadi kita hari ini belajar 3 arti kata tabah. Apa yang pertama? Lupa. Oh, ada di situ ya. Oh, makanya kok cepet ya. Yang pertama apa? Menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Lalu yang kedua apa? Menolak mentalitas korban. Lalu yang ketiga apa? Sabar menanti waktunya Tuhan. Saya percaya kalau Anda mengambil keputusan, saya mau tabah. Maka seperti jemaat Tesalonika, imanmu akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, imanmu akan menjadi teladan bagi orang lain. Wah, keluarga Anda, teman-teman Anda lihat, wih jadi beda loh sekarang ini. Si Budi, si Agus, si siapa lagi? Si Tommy ini beda loh sekarang. Dulu ini suka, waduh kalau kena masalah dikit lalu larinya ke narkoba apa. Sekarang ini wah bisa kagetnya aja. Puji Tuhan, haleluya, glory bagi Sang Raja. Rohani banget begitu loh. Wah sekarang jadi beda. Orang lain akan diberkati dengan hidupmu. Karena iman kita menjadi teladan buat orang lain. Beri tepuk tangan sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya. Anda diberkati Tuhan? Halo, amin. Ada diberkati, yang diberkati lembah-lembahkan tangan. Oke.